yang harus diindahkan, yang harus dilaksanakan oleh setiap mudhari atau orang yang berkurban, atau orang-orang yang menjadi wakil mudhari, wakilnya orang yang berkurban. Dikatakan dia dikenal dengan panitia kurban. Panitia kurban itu tak lain dan tak bukan merupakan wakil daripada mudhari atau orang-orang yang berkurban. Syarat dan ketentuan tersebut, jika kemudian ada yang tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan, maka besar kemungkinannya ibadah kurban yang dilaksanakan itu tidak sah dalam pandangan syariat, dan besar kemungkinannya juga ibadah kurban tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di mana tempat tadi sering saya sampaikan bahwa aktivitas ibadah apapun yang akan kita laksanakan, pastikan ibadah tersebut dilaksanakan dengan ilmu. Kenapa demikian? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudun la tuqbal. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, betapa hebat pun kemampuan kita di dunia ini, ketika kita mengamalkan satu amalan ibadah kok dilaksanakan di luar ilmu tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan itu dan berlaku baru amalan ibadah tersebut ditolak oleh Allah alias tidak diterima. Oleh karena pentingnya ilmu pada saat akan melaksanakan salah satu aktivitas ibadah atau ibadah kepada Allah Taala termasuk kurban, maka insyaallah malam hari ini sesuai permintaan kita akan membahas tentang fikih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bi'abdillah. Ad-dhahiyyatu ay fi'luha sunnatun mu'akkadatun fi haqqina. Hukum daripada berkurban menurut pandangan mazhab Syafi'i dan dua mazhab yang lain, yakni mazhab Maliki dengan mazhab Hambali, yakni sunnah mu'akkadah. Tidak sampai wajib, hanya sebatas sunnah mu'akkadah. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, hukum berkurban itu hukumnya wajib. Dan dalam mazhab Syafi'i, sunnah mu'akkadahnya berkurban itu sunnah mu'akkadah kifayah. In ta'addada ahlul bait, jika anggota keluarga kita berbilang, ada suami, ada istri, ada anak-anak, atau bahkan ada orang tua kita, ya, sunnah mu'akkadahnya sunnah mu'akkadah kifayah. Maksudnya sunnah mu'akkadah kifayah bagaimana? Fa idza fa'alaha wahidun minhum saqata talabu 'anil batil. Maksudnya sunnah mu'akkadah kifayah itu kalau di antara anggota keluarga kita tahun ini ada yang berkurban, maka saqata talabu 'anil batil, gugur taklif, gugur perintah atas anggota keluarga yang lain. Kalau tahun ini kita berkurban atas nama suami, atas nama kita sebagai kepala rumah tangga, maka saqata talabu 'anil batil, gugur taklif, gugur perintah atas anggota keluarga yang lain, yang istri, anak-anak kita dan sebagainya. Kalau tahun ini kurban kita atas nama istri, maka saqata talabu 'anil batil, gugur taklif, gugur perintah atas anggota keluarga yang lain, yang suami, anak-anak atau orang tua kita. Seperti itu seterusnya. Itu maksudnya sunnah mu'akkadah kifayah. Nah, terus untuk masalah pahalanya bagaimana? Pahala kurbannya. Apa semua keluarga bisa mendapatkan pahala kurban kita? Wala yahsulu thawabu liman lam yaf'al. Berbicara masalah pahala kurban tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang berkurban saja. Atas nama suami, ya suami saja yang mendapatkan pahala. Atas nama istri, ya istri saja yang mendapatkan pahala. Namun, jika kemudian kita yang berkurban dengan ikhlas hati menghadiahkan
pahala daripada ibadah kurban kita untuk seluruh anggota keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, maka mereka pun juga mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan tanpa kemudian mengurangi pahala kita sebagai mudhohi itu sendiri, sebagai orang yang berkorban itu sendiri. Tapi bukan berarti satu kambing boleh untuk satu keluarga, tidak. 4 mazhab tidak ada yang memperkenankan satu ekor kambing untuk suatu keluarga. Ada mazhab Maliki, ada salah memahami. Dalam mazhab Maliki itu maksudnya bukan istirah, bukan satu keluarga mau istirah bareng-bareng patungan beli satu ekor kambing, tidak. Idza taqarraba itu bahasanya. Ketika seseorang di antara keluarga tersebut ada yang berkurban dan menghadiahkan pahalanya, maka yang baik itu mendapatkan pahala kurban. Satu ekor kambing sepakat 4 ulama sepakat cukup hanya untuk 1 orang. 7 orang 1 ekor sapi, atau 1 ekor sapi 1 ekor unta hanya cukup untuk 7 orang, tidak lebih. Oke. Sampai kapan hukum kurban ini wajib hukumnya? Kurban sunnah muakkadah. Kurban atau berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah sampai kiamat kurang 2 menit. Ya, sampai kiamat kurang 2 menit yang namanya kurban itu hukumnya statusnya tidak akan pernah berubah menjadi wajib, dari sunnah menjadi wajib. Illa bin nadri, kecuali kalau dinadarkan. Ya, kalau dinadarkan baru hukumnya berubah menjadi wajib. Nah, di sini pentingnya kita ngaji. Ya, di sini pentingnya ngaji. Ada perbedaan antara nazar dalam bab-bab ibadah yang lain dengan nazar dalam bab kurban. Apa itu? Yakni ada sebuah ungkapan yang sering disampaikan oleh atau ucapkan oleh orang yang berkurban, dan ungkapan ini sudah lumrah diucapkan, tapi ternyata ungkapan atau ucapan tersebut menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Razi, 2 ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dikatakan sebagai nazar hukmi. Maksudnya nazar hukmi, ucapannya bukan ucapan nazar, tapi hukumnya merupakan hukum nazar. Ucapan apa itu yang biasa diucapkan tapi merubah status hukum kurban dari sunnah menjadi wajib? Ucapan tersebut kaqaulihi hadhihi udhiyatun atau hadhihi udhiyatun. Ini kambing kurban saya. Itu kambing kurban saya. Bahasa itu lumrah diucapkan, apalagi kalau ada yang nanya. Kadang-kadang ada yang nanya pun kita cerita sendiri. Itulah kambing kurban saya. Ini kambing kurban saya, kebetulan dekat jarak dengan kita. Ungkapan seperti itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Razi, sekali lagi 2 ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dikatakan bahasa tersebut merupakan nazar hukmi. Ungkapannya bukan nazar, tidak ada bahasa nazar dari kalimat yang dia ucapkan, tapi hukumnya disebut dengan hukum nazar. Ya. Atau ditanya sama orang, itu kambing siapa? Kebetulan kalau kita di Batam ini kan tidak kebiasaan, kalau datang panitia bahwa aku sudah beli kambing kurbannya, maka kami kita nonton kambing. Maklum kalau di Batam kan jalan nengok kambing gitu, jalan nengok sapi. Di bagian jalan sapi itu, kambing itu kita nengok rame-rame di masjid. Pas lagi nengok kambing kurban, kita ditanya sama orang sebelah kita, itu kambing siapa kok besar kali? Kebetulan kambing kita paling besar sendiri. Terus kita jawab, oh itu kambing kurban saya. Bahasa itu merupakan nazar hukmi, dan status hukum kurban dia tidak sunnah lagi, melainkan wajib. Masalahnya di mana memangnya kalau kurban menjadi wajib? Kalau dari sisi pahala, tentu lebih banyak pahala wajib dibanding dengan pahala sunnah.
lebih banyak pahala kurban wajib dibandingkan dengan pahala kurban sunnah. Yang jadi persoalan itu yakni di masalah dagingnya. Ini pada tiap kurban datang semua kali. Atau minimal keduanya datang enggak? Ada. Kalau pada tiap kurban kan itu aja. Oh itu. Awas nanti belakang ke kurban. Salah nanti walat apa? Panitia zakat, panitia kurban itu harus paham fikih kurban, harus paham. Kalau nggak paham, tanggung jawabnya menjadi besar. Dengarkan baik-baik. Walaupun sudah pernah dengar, barangkali tidak ada salahnya dengarkan juga baik-baik. Biasanya nggak ngomong mengenai kurban, ada yang dengerin. Sekali lagi, persoalannya adalah bahwa jika kurban kita sudah berubah menjadi kurban wajib alias dinadarkan, baik nazar setelah hakiki atau nazar hukmi, maka daging hewan kurban kita tersebut haram hukumnya dimakan oleh kita yang berkurban dengan kurban nazar tadi. Kita saja tidak, manunik juga sama. Orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita juga sama, mereka haram memakan daging kurbannya. Hanya mereka saja tidak. Orang-orang kaya di sekitar kita pun juga haram hukumnya memakan daging kurban yang wajib. Dan sudah lumrah dibantah. Di mana pun tempat yang saya pernah jumpai, yang pernah saya isi pengajian dan saya tanya, semua muslim di perumahannya mendapatkan bagian selagi memang masih mencukupi dagingnya. Mau kaya mau miskin dapat bagian. Di sini gimana? Yang sudah pernah sama, miskin kaya dapat kan? Miskin kaya dapat. Dan memang jalan pembagian kurban itu tidak sepelik pembagian zakat. Kalau zakat memang dibatasi hanya 8 asnaf saja. Sementara kurban orang kaya pun boleh mendapatkan bagian dari kurban. Tapi ya, hanya kurban yang sunnah yang boleh dimakan oleh orang kaya. Sementara kurban yang wajib haram hukumnya dimakan oleh orang yang kaya. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau ada orang nanya sama kita, ya, ada orang nanya sama kita, itu kurban siapa itu? Jawaban yang menyatakan itu bagaimana? Apakah kita diam saja atau bagaimana? Di dalam kitab Al-Baijuri, Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengarang kitab Asyih Al-Baijuri, seorang fakul Qori. Di sana disebutkan bahwa jawaban yang menyelamatkan kita dari sebuah perubahan status hukum dari sunnah menjadi wajib ketika ditanya sama orang, itu kambing siapa? Jawab saja, itu kambing saya. Kalau ditanya lagi, buat apa? Nuridu an-nadzaha yawmal qiyamah. Nanti di hari raya mau sembelih. Ini punya siapa? Punya saya. Buat apa? Lebaran dalam potong. Itu cukup jawaban seperti itu. Dan jawaban seperti itu tidak bocor menjadi wajib karena jawaban tersebut tidak termasuk nazar hukmi. Itu untuk orang yang ditanya. Sekarang panitia. Apa ikhtiar panitia yang harus atau wajib dilakukan agar terhindar dari tanggung jawab kesalahan dalam pembagian? Pertama, karena sudah terlanjur, saya kira karena waktunya sudah mepet, mesti sudah ada peserta-peserta kurban yang sudah menyerahkan uang kurbannya, ya kan? Mana kedua? Sudah ada? Sudah ada. Nanti satu hari sebelum berangkat pergi membeli hewan kurban, undang semua peserta kurban datang ke masjid. Tanya kepada mereka semuanya, ada nggak di antara bapak ibu yang kurbannya tahun ini kurban dinadarkan atau kurban nazar atau nazar berkurban? Ada yang angkat tangan, 1-2 orang, catat namanya. Nanti setelah dibelikan kambingnya, kasih
dikasih kalung di kambingnya, ini namanya si A, si B, dan si A, si B kita tahu hukum nazar apa namanya kurban bukan kurban sunnah, bayarkan kurban. Peserta yang lain yang tidak ikut menjawab karena memang tidak ada niat nazar, kasih edukasi, kasih pemahaman kepada mereka bahwa tolong Bapak Ibu yang kurbannya tahun ini bukan kurban nazar, nanti jangan ucapkan kalimat ini kambing kurban saya. Kenapa? Karena ucapan tersebut secara tidak langsung telah merubah status hukum kurbannya dari sunnah menjadi wajib. Dan kenapa Ustaz bahwa wajib? Bapak Ibu nanti nggak boleh makan daging kurbannya Bapak Ibu. Dan paham sampai sini? Bisa dipahami ya? Nggak paham dipahami aja. Nah, terus kemudian setelah itu dilakukan, itu tadi kalung yang bagus itu loh, kalung nama itu kalau bisa semua kambing dikasih nama. Pertama, mengurangi apa namanya, meminimalisir pertanyaan dari orang ketika ada orang yang berkurban kemudian ikut nonton. Kalau dia nanya itu kambing siapa? Yang mau cari ada nama siapa itu? Itu aja. Ya. Kemudian yang kedua agar kita tahu mana yang nazar, mana yang bukan nazar. Nah, nanti prosesnya ketika sudah datang hari haknya penyembelihan, ingat baik-baik, kambing yang dinazarkan atau hewan kurban nazar pertama haram dimakan oleh yang berkurban. Kemudian yang kedua haram dimakan oleh orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab orang yang berkurban. Kemudian yang ketiga haram hukumnya kambing kurban atau hewan kurban tersebut dimakan oleh orang yang kaya. Jadi bagaimana caranya supaya ini tidak termakan oleh orang-orang yang tidak boleh makan dagingnya? Caranya yakni dipisahkan penyembelihannya. Silahkan pilih mau yang wajib dulu, yang dinazarkan, atau yang sunnah dulu. Kalau lebih banyak yang dinazarkan, lebih enak yang dinazarkan dulu. Kalau lebih banyak yang sunnah, mendingan yang sunnah dulu dihabiskan semuanya, baru kemudian yang terakhir yang nazar atau yang wajib. Pastikan daging kurban yang wajib tidak dimakan oleh orang yang berkurbannya, tidak dimakan oleh menjadi anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab dia nafkahnya, dan tidak dimakan untuk orang kaya. Dan terus dikemanakan daging kurban yang wajib? Wa yajibu tasadduqu biha kulliha. Wajib hukumnya daging kurban yang dinazarkan atau daging kurban yang wajib semuanya disedekahkan. Bahasa sedekah hanya diperuntukkan untuk fakir miskin saja dan tidak berlaku untuk orang kaya. Orang kaya ada bahasa hadiah bukan sedekah. Ya, kayak gitu caranya. Wah, repot Ustaz kalau kayak gitu bisa pisahkannya. Ribet kali kalau Anda nggak pengen repot, gampang. Gak usah ikut jadi panitia, aman. Duduk manis di rumah, duduk santai sambil ngopi, nanti sore dapat bagian kurban, itu dia akhirnya. Lebih enak, nggak punya tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah mau jadi panitia, harus mau menerima konsekuensinya. Ar-ridha bisyai', ridha bima yatawalladu minhu. Senang dengan sesuatu, kita harus senang juga terhadap konsekuensi dari sesuatu yang kita senangi tersebut. Termasuk mau jadi panitia kurban, jadi panitia zakat, ya harus begitu, harus senang dengan konsekuensi. Kalau kurban yang sunnah, bukan hanya kita boleh makan, melainkan wasunnatu ayyakula minad dha'iyatil masnunah. Sunnahnya untuk kita yang berkurban sunnah itu kita makan, disunnahkan memakan daging kurban kita. Ya, sunnah memakan daging kurban kita. Karena memang dalam daging kurban itu ada berkah. Beda dengan daging yang dibeli di pasar, ini ada berkah. Daging kurban itu ada berkah. Ya. Dan afdalnya kalau mau makan
makan hatinya. Nggak cukup Ustaz, anak saya 14, istri saya 2. Kalau cuma dikasih hatinya saja nggak cukup untuk keluarga. Boleh ngambil agak banyak. Maksimal berapa? Maksimal 1/3 daripada hewan kurban kita, itu yang boleh dimakan sama kita. 1/3 untuk pokoknya, 1/3 lagi untuk orang yang berkurban, untuk orang kaya, 1/3 lagi disedekahkan untuk orang miskin. Ya, cuma kalau mintanya langsung di awal sudah minta 1/3 buat yang berkurban, ya syukur-syukur saja nggak menemukan panitia kurban yang agak ketus sedikit gitu ya. Sempat nemu panitia kurban yang agak ketus sedikit, Pak, saya jadi kurban yang tahun ini saya ekor kambing, tapi nanti saya minta 1/3 dagingnya buat saya. Kalau nemu juga panitia kurban yang ketus, Bapak sudah sederhana di rumah bikin ikut kami aja. Ya, kami nyembelihin, kami potongin, kami belah-belahin, kami potong-potong, kami tingkat-tingkat, dan gitu daging bapak itu paling banyak sendiri. Bapak lagi miskin mana, yang lain mana? Bagusnya, awalnya, memang bagian haknya maksimum untuk orang yang berkurban 1/3, untuk orang kaya 1/3. Tapi alangkah baiknya kalau kemudian orang yang berkurban mengambil secukupnya saja, mengambil berkah dari daging kurban yang dia kurbankan, kemudian sisa bagiannya dikumpulkan dengan kebenaran daging kurban untuk orang miskin. Orang kaya juga seperti itu. Kami sudah biasa makan daging. Kapanpun kami mau makan daging, kami sudah bisa beli. Minimal 1 kami bisa beli. Bagian kami cukup hanya untuk sebuah buah makan kami saja, ambil berkah daripada kurban itu saja. Sisa yang banyaknya kami serahkan, kami sedekahkan untuk orang miskin. Jadi orang miskin, orang fakir jauh lebih banyak mendapatkan bagian dibandingkan dengan yang kaya. Itu baru hebat. Cuma sayangnya umat Islam di negara kita ini khususnya, kalau sudah musim kurban yang kaya pun nggak miskin. Yang kaya pun terasa miskin. Bahkan tidak sedikit orang yang miskin jarang makan daging karena lebih peka dibandingkan dengan si kaya. Tengok ada tetangganya jauh lebih melarat, jauh lebih miskin, dan kami tidak usah, kami bisa beli santai kasihkan jenis sama orang yang sebelah. Malu seharusnya kita orang kaya. Kemudian dengan senang hati tanpa kemudian ada sedikit pun pikiran di dalam diri kita, bagaimana nasib mereka yang miskin? Sudah mereka datang. Untungnya saya nggak doyan. Gara-gara saya nggak doyan, keluarga saya pun juga nggak doyan. Jadi bagian saya lebih banyak dibandingkan dengan tetangga. Alhamdulillah. Tapi kurangnya nggak dapat berkahnya dari kurban. Dan nah sekarang nggak selesai. Ketika orang mau berkurban, afdolnya itu sebenarnya satu orang satu ekor kambing, satu orang satu ekor kambing, atau 7 orang digabung jadi satu beli satu ekor sapi. Mana lebih bagus? Apakah 1 orang 1 kambing, 7 orang 7 kambing, atau 7 orang 1 sapi? Wasabau minal ma'zi afdalu min ba'irin aw baqar. 1 orang 1 kambing, 1 orang 1 kambing, 7 orang 7 kambing, afdal itu lebih afdal minal ba'iri dibandingkan dengan 1 orang sampai dengan 7 orang digabung untuk beli onta. Aw baqar atau sapi atau kerbau. Lebih afdal 1 ekor kambing per orang. Kenapa demikian? Karena lebih banyak dan lebih banyak mengalirkan darahnya, dan tiap tetesan darah dari hewan kurban kita yang dipotong itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya sangat besar. Oke. Boleh kita berkurban menggunakan kambing betina, wa tasihhu tadhiyatu bidzakari wal untha. Sah hukumnya kita berkurban menggunakan hewan kurban yang jantan ataupun betina. Illa in
kana hubla, kecuali kalau yang betina tersebut dalam kondisi hamil. Yang hamil, kama qala al-aktsar dalam ulama, menurut mayoritas ulama yang hamil tidak boleh dikorbankan. Tapi ada ulama yang memperbolehkan diambil iman fitri faat. Maka untuk kita yang sudah tahu persis bahwa kambing yang kalau kita korbankan kambing betina yang sedang hamil, urutkan niat tersebut. Dan menurut pendapat mayoritas ulama tidak sah hukumnya. Tapi karena kealpaan kita, ketidakmengertian kita soal perkambingan, tahunya dia ambil setelah disembeli, setelah dipotong, dibelah perutnya, ternyata di dalamnya ada janinnya. Sebelumnya kita tidak tahu kalau sedang hamil, maka hukumnya tetap sah mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan yang imam itu rifat. Ya. Afdalnya yang mana? Wadzakaru afdal dengan unsa. Yang jantan lebih afdal dibandingkan dengan yang betina. Tapi terkadang yang jantan kalah afdal dengan yang betina. Di saat yang bagaimana? Fa'inka turah nazawan falkuntal ladhi lam talid afdal itu. Kalau ada kambing jantan yang suka kawin, maka dibandingkan dengan betina yang tidak sedang hamil, maka lebih afdal kambing betina yang tidak sedang hamil dibandingkan dengan berkorban menggunakan kambing jantan yang sudah kawin. Sehari tidak cukup 20 kali kawin dipersen. Kenapa lebih afdal kambing betina yang tidak sedang hamil? Li'annaha awqadul lahma. Kambing betina yang tidak sedang hamil itu lebih nikmat dagingnya dibandingkan dengan kambing jantan yang suka kawin. Mungkin kambing jantan yang suka kawin dagingnya kecil atau payah. Dan kembali ke atas tadi bukan saya ingin saya sampaikan. Terus bagaimana kalau ada orang ini kurbannya kurban nakal, tapi pengen makan daging kurban juga, boleh dia